Iki pas madhep saya nggak? Pas ora? Pas ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab pertama al-qaul fil basmalah. Al-qaul fil basmalah. Basmalah itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Halaman 5 itu lihat. Tafsir Ayatul Ahkam halaman 5. Ajma'al ulama ala anal basmalah ba'dul ayah min suratin Namal. Ajma'ah itu artinya apa? Tidak ada perbedaan sama sekali, kesepakatan. Semuanya sepakat bahwasanya bismillah itu adalah bagian dari surat An-Naml ayat 30. Bunyinya gimana? Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Oke, semuanya sepakat, ulama manapun bahkan Syiah sekalipun, gak ada yang berbeda pendapat. Ajma'ah itu gak ada perbedaan. Itu yang dimaksud dengan ajma'ah ya. Ajma'ah itu apa? Nggak ada perbedaan. Kalau ikhtalafa berarti ada perbedaan. Jadi bedanya gitu. Ajma'ah. Semuanya sepakat bahwasanya bismillah bagian dari surat An-Naml ayat 30 itu. Kemudian ikhtalafa al-qurra wal ulama. Qurra itu apa toh? Qori Quran dan ulama. Ahia ayah min awalil Fatihah wa min awali kulli surah amla. Apakah bismillah itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak, atau seluruh Al-Qur'an yang lain atau tidak? Nah, ini. Di sini terjadi perbedaan pendapat. Nah, sebelum terjadi perbedaan pendapat, ini diurai dulu. Kutiba mushaf imam, mushaf imam ditulis. Mushaf imam adalah mushaf yang terletak di Madinah dan sebelumnya digandakan 5. Satunya ditaruh di mana? Taruh di mana? Di Madinah. Itu dinamakan sebagai mushaf imam. Wa kutibat fihi basmalah fi awalil Fatihah. Di dalam mushaf imam itu, mushaf yang pertama itu, bukan pertama sih sebenarnya sih. Kan ada mushaf induk kemudian digandakan 5 disebarkan kepada negara-negara kan. Nah, satu mushaf itu yang di Madinah namakan mushaf apa? Mushaf imam. Di mushaf imam tersebut tertulis bismillah sebelum surat Al-Fatihah. Wa fi awali kulli surah, ada surah Baroah, dan tertulis di semua awal surat kecuali surat At-Taubah. Surah Al-Baroah itu surat At-Taubah. Semuanya tertulis kecuali surat At-Taubah. Wa kutibat kadzalika fi masahifil amsor, di mushaf-mushaf Amsor. Masahif itu jamak dari mushaf Amsor. Wa tawaturakat ba fi awali surah. Tawatur itu apa toh? Tawatur mutawatir. Tertulisnya di setiap awal surat menjadi mutawatir. Dan orang-orang zaman dahulu itu sangat-sangat berhati-hati sekali. Jangan sampai kalau tidak bagian dari Al-Qur'an ditulis di dalamnya. Ngerti ya saya? Jangan sampai kalau ada bagian bukan dari Al-Qur'an ditulis di dalamnya, jangan sampai. Karena kenapa? Khawatir terjadi percampuran antara mana yang sebenarnya Al-Qur'an dan mana yang bukan. Wa kanu yatasyaddaduna fi dzalika. Tasyaddada yatasyaddadu apa? Sangat keras maksudnya. Ini bagian dari Al-Qur'an enggak ini? Enggak, jangan ditulis. Nah, itu kan. Ini bagian dari Al-Qur'an ya, jangan ditulis. Nah, itu kan. Pokoknya kalau enggak bagian dari Al-Qur'an tidak ditulis yatasyaddaduna fi dzalika. Mereka sangat-sangat keras dalam hal itu. Lah kok ini kok ditulis di awal surat Al-Fatihah dan di semua surat. Nah, gitu kan. Maka daripada itu terjadi perbedaan pendapat. Pendapat pertama adalah pendapatnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Itu ada di halaman 6. Ada di halaman 6. Ada di halaman baliknya itu wa kana dzalika yujibu ayyuqala imal akhirun bimithli maqala Syafi'i. Qala ba Syafi'i. Syafi'i berpendapat bahwasanya bismillah itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah dan bagian dari seluruh surat yang lain. Syafi'i berpendapat seperti itu. Syafi'i berpendapat apa? Bagian dari bismillah dan bagian dari seluruh surat yang lain. Bagian dari bismillah, bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya bismillah adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Itu Imam Syafi'i. Dalilnya Imam Syafi'i ada di halaman sebelumnya. Nah, ini makanya antum bolak-baliknya ini susah ini. Halaman sebelumnya. Bukan di halaman setelahnya tapi di halaman sebelumnya. Halaman sebelumnya halaman 5 lagi kembali. Syafi'i dalilnya ada berapa sih dalilnya Syafi'i? Dalilnya Syafi'i ada 3. Yang pertama diriwayatkan dari Abdul Hamid bin Ja'far
dari Nuh bin Abi Belal an Sa'id al-Makbari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ka ayaqul alhamdulillahirabbil alamin sab'u ayat ihdahunna bismillahirrahmanirrahim. Dari hadisnya siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin itu nama apa? Nama surat, yaitu surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu memiliki nama lain yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Salah satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Asal antum ketahui bahwasanya hadis ini tidak ada yang menjarah. Tidak ada yang menjarah dan sanadnya sahih. Kenapa? Loh, nafsi pamit. Si pamit siapa? Pamit dua-duanya. Salam ya? Udah. Ana bilang mau pulang itu. Karena Ana bilang mau pulang. Kenapa? Kan udah Ana ngechat mau pulang itu. Oh iya. Ya sini. Hati-hati nafsi ya. Assalamualaikum ya. Pulang ke Lombok ya. Iya, hati-hati nafsi ya. Udah besok. Izin saya udah dulu deh. Udah. Sudah bilang. Beli yang tanda tangan dan. Iya. Semoga selamat ya. Doa saya semoga sukses semuanya ya. Ana usahain cepat ke sini. Hah? Ana usahain cepat ke sini kok. Iya. Selamat, hati-hati. Semoga hati-hati. Naik apa? Diantar Diantar apa? ke terminal. Diantar ke terminal. Semoga selamat ya. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, perhatikan. Kembali lagi, dalilnya Imam Syafi'i ada 3. Salah satunya adalah hadis Rasulullah SAW dari hadisnya Abu Hurairah. Gimana hadisnya Abu Hurairah? Alhamdulillahirabbil alamin itu nama lain dari surat Al-Fatihah, terdiri dari 7 ayat. Salah satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dan dalil pertama ini ada yang menjarah enggak? Tidak ada yang menjarah sama sekali. Dalil pertama ini tidak ada yang menjarah, berarti kemungkinan besar kuat dalil pertama ini. Bentar, gimana? Oh, maaf. Ternyata baru 2 ini baru dalil pertama. Maaf. Saya salah ini. Saya salah apa namanya? Saya salah apa jenenge menandai di sini. Hadis Abi Hurairah di atas, perhatikan, ternyata saya salah. Perhatikan. Hadisnya Abi Hurairah di atas ternyata ada yang menjarah. Ada yang mengatakan marfu, ada yang mengatakan mauquf dan juga ittirab. Jadi hadisnya hadis apa? Hadis muttarib. Maaf sekali lagi sebentar. Saya ralat tadi. Imam Syafi'i berdalil dari hadis pertama, hadisnya Abi Hurairah. Ternyata hadisnya Abi Hurairah itu ada yang menjarah. Ada mengatakan bahwa saya hadisnya muttarib. Muttarib apa? Karena ada yang katanya marfu, lah kok katanya mauquf. Iya, mauquf kan? Wa fihi ittirab fi sanad. Sanadnya apa? Muttarib. Muttarib berarti gimana? Nah, ada 2 bertentangan dan sama-sama kuat sampai tidak bisa ditarjih. Maka hadisnya jadi hadis muttarib. Oke, itu. Dalilnya Syafi'i ternyata yang pertama lemah. Kemudian habis itu yang kedua, akhrajan Ibnu Huzaimah fi shahihi, dari hadisnya siapa? Ibnu Huzaimah dari Ummu Salamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qara'a bismillah fi awalil Fatihah wa fi shalah wa ghairiha ayah. Wa fi isnadihi Umar bin Harun al-Balkhi fihi du'fun. Jadi hadis dalilnya Imam Syafi'i itu pakai 2. Yang pertama dijarah hadisnya muttarib. Kemudian habis itu yang kedua dijarah hadisnya du'fun. Ingat, kemarin kita belajar ilmu jarah wa ta'dil. Kalau ada yang bilang du'fun, berarti itu martabah berapa? Awal. Du'fun. Fi jarah. Martabat awal. Di jarah itu du'fun itu martabah ula. Dan 1, 2, 3 bisa naik ke derajat hasan li ghairi. Nah, ini ada berapa hadis coba? 2 hadis. 3 bahkan bawahnya itu 3. Kemudian habis itu bawahnya
Ruwayat Tirmidzi wa Abu Dawud bin Abi Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihu sholata bil bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Tirmidzi isnaduhu laisa fi dzalika. Laisa isnadu bidzalika. Sanadnya tidak seperti itu. Dianggap juga sanadnya dhaif. Sekarang, ada berapa hadis dhaif? 3. Berapa hadis dhaif? 3. Hasilnya sama enggak? Sama. Hasilnya sama bahwasanya bismillah itu ayat dari surat Al-Fatihah. Ini yang kemarin kita pelajari hadis dhaif itu kayak gini. 3 hadis dhaif, hasilnya sama. Bismillah bagian dari surat Al-Fatihah datang dari jalur ini. Yang kedua, bismillah bagian dari Al-Fatihah datang jalur ini. Yang ketiga, bismillah bagian dari Al-Fatihah bagian dari jalur ini. Dan du'fun itu bisa naik derajat hasan li ghairihi. 3. Berarti kalau 3 jadi derajat hasan. Hasan bisa dijadikan hujah enggak? Bisa. Tapi di buku ini tidak dijelaskan seperti itu. Karena kenapa? Di buku ini menganut pendapatnya Imam Abu Hanifah dan menguatkan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Nanti di situ. Sekali lagi saya jelaskan. Imam Syafi'i memakai 3 dalil. Hadisnya siapa? Abu Hurairah, hadisnya Ummu Salamah, sama hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Hadisnya Abu Hurairah muttarib. Muttarib kan? Muttarib itu dhaif kan? Dhaif. Hadis yang kedua diriwayatkan hadisnya Ummu Salamah. Dijarah bahwasanya di dalamnya ada siapa? Harun al-Bulkhi fihi du'fun. Berarti du'fun sayyi'ul hifdzi. Martabah ula, masih bisa naik derajat hasan li ghairihi. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi. Bahwasanya bismillah bagian dari surat Al-Fatihah. Wa qala Tirmidzi laisa isnadu bidzalika. Maksudnya sanadnya tidak seperti itu. Oke, ada dhaif juga. Perhatikan, 3 hadis dhaif bisa naik derajat hasan, bisa dijadikan hujjah. Nah, seperti ini. Ini adalah fungsi ilmu mustalah hadis yang kita pelajari sebelum buku ini. Baru paham kan sekarang kan fungsinya kan? Fungsinya ternyata seperti ini. Fungsinya seperti ini. Oke, Imam Syafi'i ya, gimana, Den? Itirafus sanad itu maksudnya yang mutaribnya di sanadnya atau di matanya? Itirafus sanad berarti mutaribnya di sanadnya, bukan di matanya. Berarti kalau matanya enggak mutarib. Iya, sanadnya mutarib, tapi tetap dianggap hadisnya dhaif. Itirafus sanad. Sanadnya yang mutarib. Syaratnya yang mutarib. Oke, udah itu ya. Yang kedua, pendapatnya siapa? Imam Malik. Imam Malik. Walakin aradha Malik. Aradha itu apa toh? Menentang. Bertolak belakang dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i berpendapat apa? Bismillah bagian dari surat Al-Fatihah. Dalilnya pakai 3 hadis itu tadi, dan 3-3-nya dhaif, didhaifkan. Imam Malik berpendapat, dan Imam Malik berlawanan dengan pendapatnya Imam Syafi'i, bahwasanya bismillah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Bismillah bukan bagian dari surat Al-Fatihah dan bukan bagian dari Al-Qur'an. Ingat, kalau Imam Syafi'i berpendapat gimana? Bismillah bagian dari surat Al-Fatihah dan bagian dari Al-Qur'an. Imam Malik berpendapat gimana? Imam Malik berpendapat bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah dan bukan bagian dari Al-Quran. Dalilnya Imam Malik yang pertama itu adalah amalu ahlul Madinah. Perhatikan. Ini masuk usul fikih. Perhatikan. Dalam usul fikih, Imam Malik itu menjadikan amalu ahlul Madinah sebagai dalil yang bisa dijadikan hujjah. Kenapa? Karena Imam Malik adalah bagian dari tabi'ut tabi'in. Imam Malik itu asr tabi'ut tabi'in. Sahabah, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Imam Malik di mana? Tabi'ut tabi'in. Dan Imam Malik hidup di Madinah. Maka saat Imam Malik hidup di Madinah, berarti pekerjaan ahlul Madinah, pekerjaan penduduk Madinah itu kenapa? Oke, Imam Malik gimana? Imam Malik berada di Madinah. Maka Imam Malik menjadikan amal ahlul Madinah, amal itu apa toh? Perbuatan-perbuatan penduduk Madinah sebagai hujjah yang bisa dijadikan dalil. Nah, Imam Malik berpendapat gimana yang pertama? Jarol amal ala dzalika fi shalah min ayamihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ayami Imam Malik. Dan mereka saat sholat tidak membaca bismillah. Padahal saat itu semuanya juga tahu bahwasanya Al-Fatihah itu adalah salah satu rukun dalam sholat. Lah kok nggak dibaca dalam sholat? Ini adalah tanda bahwasanya bismillah bukan bagian dari
surat Al-Fatihah. Dalilnya Imam Malik yang pertama apa? Amru Ahlul Madinah. Amru Ahlul Madinah ini gimana? Ya, ketika sholat tidak membaca bismillah, langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin, dan itu dilakukan sejak zamannya Nabi. Dan orang-orang tahu bahwasanya membaca Al-Fatihah adalah salah satu rukun sholat. Lah kok rukun sholat kalau misalkan bismillah bagian dari Al-Fatihah, mestilah dibaca kan? Lah ini tidak dibaca. Nah ini Imam Malik menjadikan amalu ahli Madinah sebagai dalil. Tapi Imam Syafi'i menjadikan enggak. Ini adalah dalil mukhtalaf. Jadi dalil itu kan ada banyak kan, kemarin saya jelaskan kan. Ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Yang disepakati Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Imam Malik menggunakan Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas ditambah amalu ahlul Madinah. Tapi Imam Syafi'i tidak menggunakan itu. Paham ya? Yang pertama apa dalilnya Imam Malik? Amalu ahlul Madinah. Bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan pekerjaan itu yaitu sholat tanpa bismillah berlangsung sejak zamannya Nabi sampai zamannya Imam Malik. Maka Imam Malik berpendapat bahwasanya bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Kalau itu adalah bagian dari Al-Fatihah pasti akan dibaca. Itu Imam Malik pertama ya. Nah, kemudian habis itu dalilnya juga pakai hadis. Imam Malik wa quwiya fi dzalika wa quwiya dzalika indahu iddata hadis. Dalilnya Imam Malik ini dikuatkan oleh beberapa hadis. Hadis yang pertama dari Sahih Muslim. Hadisnya Aisyah. Karena Rasulullah SAW yaftatihu sholata bitakbir wal qiraah bilhamdulillahi rabbil alamin. Bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW gimana? Memulai sholat dengan takbir dan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ini dibantah lagi sama Syafi'i. Tetapi tidak ada di mana? Tetapi tidak ditulis di buku ini bahwasanya alhamdulillahirabbil alamin. Dia memulai bacaan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Syafi'i berpendapat bahwasanya alhamdulillahirabbil alamin itu adalah nama surat Al-Fatihah. Tahu ya? Jadi surat Al-Fatihah memiliki nama lain yaitu apa? Surat alhamdulillahirabbil alamin. Dan di hadis sebelumnya, hadisnya Abu Hurairah bahwasanya bismillah itu adalah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat dan salah satunya terdiri dari Bismillahirrahmanirrahim. Dibantah sama Syafi'i seperti itu. Paham maksud saya ya? Habis itu yang kedua, fi shahihaini datang dari fi shahihaini berarti datang dari mana? Sahih Bukhari dan Muslim. Dari Anas qala, "Shalaitu khalafan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman fakanu yaftatihuna sholata yastaftihuna bilhamdulillahirabbil alamin." Mereka memulai sholat dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dibantah lagi sama Syafi'i. Loh ya kan, dua hadis kan dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah nama surat Al-Fatihah. Dan di hadis sebelumnya mengatakan bahwasanya Al-Fatihah itu 7 ayat. Salah satunya dari Bismillahirrahmanirrahim. Dibantah Syafi'i seperti itu. Yang ketiga adalah hadis Sufyan bin Ainiyah bin Ala bin Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah sallallahu alaihi wasallam qala qassamtu as-shalah baini wa baina abdi nisfain. Ini siapa ini? Qala Allah Ta'ala. Loh, kalau qala Allah Ta'ala berarti hadis apa? Hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala berarti hadis qudsi. Saya membagi sholat di antaraku, antara saya yaitu antara Allah dan abdi dan hamba-hambanya di antara dua bagian. Dan menyebutkan di situ suratnya pertama alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Habis itu baru doa-doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah hanya 6 ayat. Dan bismillah bukan bagian darinya. Paham ya sampai sini ya? Oke. Dalilnya Malik apa saja yang pertama? Amalu ahlil Madinah, bahwasanya di Madinah tidak pernah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua hadisnya siapa? Hadisnya Aisyah dari Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah membuka sholat dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi dibantah sama Syafi'i itu adalah nama lain dari surat Al-Fatihah. Kemudian di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadisnya siapa ini? Hadisnya Anas. Shalaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna bilhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang ketiga adalah hadis qudsi, bahwasanya Allah bersabda, Allah sallallahu alaihi wasallam berfirman, saya membagi di salat antaraku dengan antara hambaku
dua, menjadi dua bagian. Satu untuk hambaku, satu untuk saya. Dan itu menandakan bahwasanya bismillah Al-Fatihah hanya bisa dibagi menjadi dua, yaitu 3 ayat dan 3 ayat, menunjukkan ada 6 ayat. Bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Kalau kita perhatikan dalilnya sama-sama kuat. Tahu ya? Dalilnya sama-sama kuat. Nah, sekarang pendapat ketiga. Pendapat ketiga, pendapatnya siapa? Amal Hanafiyah. Hanafiyah berarti bukan hanya Abu Hanifah saja, tapi apa? Orang-orang Hanafi. Tapi kalau yang pertama, Malik pendapatnya Imam Malik. Kalau Hanafiyah pendapatnya orang-orang Hanafi dan juga mazhab Imam Hanafi juga. Hanafiyah. Itu di halaman 7, ada di halaman 7. Ada di halaman 7 ada ya? Halaman 7 aja ya. Amal Hanafiyah faqat ra'au anna katbuhan. Ini katbun ya, kata bayak tubuh katbun. Katbun berarti katbun juga masdar ya? Bukan kitabah saja ya? Berarti kata bayak tubuh katban. Katban juga masdar juga ya? Bukan kitabah juga ya? Masdarnya mau ada 2 kalau gitu. Katban sama kitabah. Kata bayak tubuh katban. Jalasaya julusu, jalasaya jelisu, jalsan. Bisa jalsan juga? Bisa julus juga. Oke, masdar dia. Faqat rawa anna katbaha fi mushaf yadullu ala anha Qur'an. Nah, ini Hanafiyah berpendapat gini. Bahwasanya kalau ditulis di dalam mushaf, maka bagian dari Al-Quran. Kalau ditulis dari mushaf, bagian dari Al-Quran. Tetapi tidak menunjukkan bahwasanya itu adalah bagian dari surat. Itu Hanafiyah. Oke, 3 pendapat. Syafi'i berpendapat gimana? Bagian dari Fatihah dan bagian dari surat. Imam Malik, bukan bagian dari Fatihah, bukan bagian dari Quran. Enggak Fatihah juga enggak Quran. Hanafiyah, bagian dari Al-Quran tapi bukan bagian dari Al-Fatihah dan surat-surat yang lain. 3 perbedaan pendapat itu. Dalilnya apa dalilnya ini? Nah, ini dalilnya bahwasanya Rasulullah, ada hadisnya ini. Hadisnya siapa ini? Anzalatul fasli bainas suwar. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu diturunkan apa? Lil fasli bainas suwar. Fasal itu apa toh? Untuk memisah di antara surat-surat. Wa ila hadza yushiru hadis alladzi akhrajahu Abu Dawud. Nah, ini dari hadisnya Abu Dawud dengan sanad sahih dari Ibnu Abbas Rasulullah SAW, karena la ya'rif fasal bainas suwar. Rasulullah Muhammad SAW waktu itu tidak mengetahui pemisah di antara surat-surat. Akhirnya diturunkanlah Bismillahirrahmanirrahim sebagai pemisah di antara surat. Kemudian penulisnya berbilang bahwasanya hadza al-madhab qaribun. Berarti apa artinya? Hadzal madhab qaribun. Berarti gimana? Berarti penulis kitab ini menerjihkan pendapatnya siapa? Imam Abu Hanifah. Madhabnya Hanafiyah, yaitu bahwasanya kalau ditulis dalam Al-Quran maka bagian dari Al-Quran, tetapi bukan menunjukkan itu bagian dari surat. Itu madhab Imam Abu Hanifah yang dirojihkan oleh siapa? Oleh penulis buku ini. Penulis buku ini siapa tahu? Muhammad Ali siapa? Bukan beda juga. Ustadz Bil Azhar Syarif, Al-Muhaqqiq Najih Suwaidan. Tapi kalau antum tanya saya, antum ikut pendapatnya siapa? Saya ikut pendapatnya Imam Syafi'i. Dan saya tidak menganggap pendapat lain salah. Karena masing-masing punya pendapat dasar-dasar yang kuat. Jadi kalau antum tanya saya, ikut pendapatnya siapa? Imam Syafi'i. Tapi tidak berpendapat bahwa saya pendapat yang lain salah. Ini. Nah, itu ya. Nah, oke, sekarang perhatikan. Kita balik lagi, review lagi. Kita review lagi. Qaul fil basmalah ada berapa pendapat? 3 pendapat. Pendapat pertama qaulnya siapa? Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya Bismillah bagian dari Al-Fatihah dan bagian dari surat Al-Fatihah dan bagian dari Quran. Dalilnya ada 3. Hadis pertama dijarah bahwasanya mutorib. Hadis kedua dufun. Hadis ketiga laisa bidzalika sanaduhu laisa bidzalika. 3-3 dhaif. Tapi menurut pendapat kita 3 hadis doif kalau datang dari jalan lahir bisa datang menjadi hasan li ghairihi. Hasan bisa jadi hujjah enggak? Bisa. Dalilnya Imam Malik. Bismillah. Bentar, Bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah dan bukan bagian dari Al-Quran. Imam Malik. Dalilnya Imam Malik pertama, amalu ahlul Madinah. Bahwasanya sejak zamannya Nabi sampai zaman Imam Malik mereka tidak membaca
bismillah dalam sholat. Itu yang pertama. Yang kedua hadisnya siapa? Hadisnya Aisyah sama hadisnya Anas. Hadisnya Aisyah sama hadisnya Anas. Bahwasanya mereka Rasulullah SAW membuka sholat dengan alhamdulillahirabbil alamin. Akan tetapi dibantah sama Syafi'i, itu bukan awal surat, tapi itu adalah nama lain dari surat Al-Fatihah. Pendapat ketiga apa? Pendapat ketiga adalah dalil ketiga ya. Dalil ketiga adalah dalilnya hadis qudsi. Dalil ketiga adalah hadis qudsi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membagi sholat Fatihah menjadi dua. 3 untuk hambanya, 3 untuk Gusti Allah. Oke, itu. 3 untuk Allah itu maksudnya apa? Puji-pujian kepada Allah. 3 untuk hambanya maksudnya apa? Doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kemudian habis itu, maka berpendapat maka dibagi menjadi 2, hanya 3, maka hanya 6 ayat. Dalil bahwasanya bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Habis itu apa? Hanafiyah, bukan Hanafiyah tapi Hanafiyah. Beda loh Imam Abu Hanifah sama Hanafiyah. Karena sesama Hanafiyah sendiri kadang-kadang beda pendapat. Beda juga antara Syafi'i dengan Syafi'iyah, karena sesama Syafi'iyah kadang-kadang juga beda pendapat. Hanafiyah berpendapat gimana? Bagian dari Al-Quran tapi bukan bagian dari surat. Kenapa? Hadisnya adalah bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW bingung pemisah di antara surat, maka diturunkanlah Bismillahirrahmanirrahim sebagai pemisah di antara surat-surat. Dengan seperti ini, khatamlah kita tentang pembahasan Bismillah. Oke, habis ini masuk kepada pembagian apa? Qiraatul Bismillah fi sholat. Nah, silahkan dibaca dulu. Saya matikan dulu ini. Nanti kita lanjut lagi ya ini ya, kita lanjut lagi.